Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Andi Terisi Cahyo. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem informasi manajemen dalam materi melindungi sistem informasi dan juga aplikasi di dalam perusahaan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang melindungi sistem informasi. Pasti muncul di benak kawan-kawan, mengapa sistem informasi itu sangat rentan? Sebab data dalam jumlah banyak yang disimpan di dalam elektronik sangat rentan terhadap berbagai macam ancaman. Karena melalui jaringan komunikasi, sistem informasi di berbagai lokasi saling berhubungan. Potensi akses penyalahgunaan atau kecurangan yang tidak sah tidak terbatas pada satu lokasi, namun dapat terjadi pada jalur akses manapun di jaringan. Contohnya, seperti di internet, lebih rentan karena hampir terbuka untuk siapa saja. Internet mudah diakses oleh siapa saja, maka dari itu dia sangat berbahaya dan sangat rentan. Untuk melindungi sesuatu, pasti terdapat suatu ancaman. Seperti dalam sistem informasi, perangkat lunak yang berbahaya itu contohnya virus komputer, di mana ia bisa merusak komputer, memformat ulang komputer, mengacaukan data, dan juga membuat komputer tidak berjalan sesuai prosedurnya. Yang kedua, worms, di mana komputer independen yang menyalin dirinya dari satu komputer ke komputer yang lain melalui jaringan. Ia sangat berbahaya karena dapat mengacaukan data dan juga dapat mengacaukan jaringan komputer. Yang ketiga, Trojan horse, di mana jalan bagi virus dan kode bahaya lainnya untuk masuk ke dalam komputer, bersembunyi dalam aplikasi, lalu mengacaukan perintah dalam aplikasi. Yang keempat, spyware, di mana program kecil yang mampu menginstal diri sendiri di dalam komputer yang terhubung ke jaringan, memantau kegiatan pada browser dan menyajikan iklan. Adapun ancaman lain dari peretas atau kejahatan komputer. Yang pertama, hacker. Pasti semua orang sudah tahu bagaimana itu hack. Orang yang mengakses data tanpa izin. Namun, hacker juga itu mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Yang kedua, spoofing, yaitu mengarahkan tautan web ke alamat yang berbeda. Dan yang ketiga, sniffer, yaitu program penyadapan pemantauan informasi dan sebuah jaringan. Yang keempat itu pencurian identitas, di mana biasanya mencuri identitas kita seperti SIM, kartu kredit, dan juga rekening. Dan yang kelima, click fraud, yaitu biasanya berupa iklan online yang muncul saat mengakses website mengarahkan ke produk tertentu. Meskipun banyak ancaman, kita dapat membangun kerangka keamanan dan pengendalian. Yang pertama, pengendalian sistem informasi mengendalikan software, hardware, operasional komputer, keamanan data, implementasi, serta administratif, memastikan semua sesuai prosedur perusahaan. Yang kedua, penilaian risiko. Perusahaan harusnya sudah mengukur tingkat risiko dari setiap keputusan, tujuannya agar perusahaan lebih siap jika hal yang menjadi risiko tersebut benar-benar terjadi. Dan yang ketiga, kebijakan keamanan. Apa saja aset perusahaan, siapa yang mengumpulkan dan mengendalikan informasi, bagaimana tingkat keamanan data, estimasi biaya risiko tertentu, pembatasan akses, dan lain-lain. Adapun teknologi dan sarana melindungi sumber informasi. Yang pertama, manajemen identitas dan autentisitas, yaitu penggunaan kata sandi, token, kartu pintar, sidik jari, wajah, ataupun suara. Yang kedua, firewall, yaitu mengidentifikasi nama, alamat, aplikasi, dan karakteristik sebelum mengakses jaringan, di mana agar mencegah pengguna yang tidak berwenang mengakses jaringan tersebut. Yang ketiga, sistem deteksi gangguan, di mana alat ini menyalakan alarm jika ada yang mencurigakan, jika ada yang ingin mengganggu aplikasi Anda ataupun keamanan dalam data Anda. Yang keempat, enskripsi, yaitu
Proses transformasi teks dan data bisa menjadi sandi, tidak dapat dibaca selain pihak yang ditentukan. Dan yang kelima, isu keamanan cloud komputer, di mana penyediaan jasa menyimpan data. Apakah ada enkripsi? Bagaimana perlindungan jika ada bencana? Bagaimana pemulihan data? Ada stratifikasi keamanan serta audit eksternal. Semua harus diperjelas dalam kontrak. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu aplikasi perusahaan. Saya akan menjelaskan tentang SCM dan CRM. Yang pertama, apa itu SCM? Yaitu Supply Chain Management, di mana membantu perusahaan merencanakan rantai pasokannya, mengelola dan menganalisis berapa banyak produk yang akan diproduksi untuk kebutuhan konsumen, berapa banyak persediaan bahan mentah, setengah jadi, dan barang jadi, bagaimana proses distribusi produk, dan sebagainya. Kita harus tahu terlebih dahulu bahwa SCM ini bukan nama aplikasi, tetapi SCM itu istilah untuk aplikasi yang membantu mengelola rantai pasokan perusahaan. Contohnya Asmikro. Selanjutnya yaitu CRM, Customer Relationship Management, di mana membantu perusahaan mengenal lebih baik konsumen mereka, mengelola dan menganalisis siapa pelanggan yang paling loyal, apa produk yang mereka minati, berapa banyak uangnya dia belanjakan ke perusahaan, bagaimana hubungan mereka, dan apa yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan mereka. Di sini kita juga harus menggarisbawahi bahwa CRM itu hampir sama dengan SCM, dia bukan nama perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Social CRM, di mana Social CRM itu menggambarkan strategi bisnis yang menambahkan elemen media sosial ke manajemen hubungan pelanggan lama. Social CRM dapat dipahami sebagai layanan pelanggan dan loyalitas pelanggan di media sosial. Tujuan jangka panjang dari Social CRM adalah untuk meningkatkan kepuasan dan pendapatan pelanggan. Sebenarnya, Social CRM itu adalah usaha untuk membuat media sosial yang paling beragam yang dapat digunakan untuk perusahaan dan untuk menawarkan nilai tambah bagi pelanggan. Adapun keuntungan Social CRM bagi perusahaan, yaitu dipengaruhi oleh faktor-faktor dari pengelolaan bisnis itu sendiri, yaitu cara penyajian produk yang ditawarkan kepada pelanggan. Cara pengelolaan bisnis berkomunikasi pada pelanggan akan membantu persepsi di dalam benak pelanggan kita, di mana digambarkan bisnis tersebut agar memiliki citra yang baik. Adapun kepercayaan dari pelanggan untuk sebuah brand menjadi loyalitas dan membantu perusahaan untuk menyebarkan informasi. Munculnya media sosial menimbulkan dampak bagi praktik pemasaran yang gunakan perusahaan, karena di dalam penggunaan media sosial, informasi yang lebih mudah dan lebih cepat tersebar. Maka pelanggan kita akan menyebarkan informasi yang baik kepada sesama mereka karena adanya kepercayaan dari mereka terhadap perusahaan kita. Dia akan memberikan yang biasa disebut testimoni kepada orang lain bahwa perusahaan ini bagus dan memiliki kepercayaan bagus, dan juga produk yang dipasarkan itu sangat bagus. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan informasi kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.